Ya, kira-kira apa yang bisa dicermati di segmen berikutnya kita akan hadirkan perbincangannya begitu ya dari saham-saham BUMN yang akan melakukan right issue. Dan pemirsa, laporan keuangan yang solid menopang pasar, Wall Street berakhir di jalur hijau. Bursa saham Wall Street ditutup menguat dini hari tadi waktu Indonesia bagian Barat atau sudah 2 hari beruntun karena laporan keuangan perusahaan yang kuat membantu memperpanjang rally. Dow Jones Industrial Average ditutup melemah, maksud kami melonjak 1,12% menjadi 30.523. Indeks S&P 500 melesat 1,14% menjadi 3.719, sedangkan Nasdaq Composite Index meningkat 0,9% menjadi 10.772. Dan rally berlanjut, bursa Eropa menguat 4 sesi beruntun. Adapun data penutupan bursa Jerman, indeks DAX naik 0,92% menjadi 12.765. FTSE 100 Inggris bertambah 0,24% menjadi 6.936 dan CAC Prancis menguat 0,44% menjadi 6.067. Dari domestik, pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kemarin hanya mampu menguat tipis 0,05% ke level 6.834. Dan kita akan melihat bagaimana pergerakan ataupun update pembukaan dari bursa Asia berikut ini. Untuk Nikkei 225 menguat 0,4% di level 27.265. STI Singapura menguat 0,19% di level 3.031. Kemudian Kospi Korea menguat 0,36% di level 2.258 dan Hang Seng Hong Kong melemah 0,22%. Sementara pergerakan komoditas minyak WTI menguat 1,02% di level 82,91 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 1,84% di level 21.938 dolar Amerika per metric ton. Sementara itu emas menguat 0,14% di level 1.685,05 dolar Amerika per troy ounce. Dan CPO menguat 2,94% di level 4.005 ringgit Malaysia per ton. Kita lihat, pemirsa, bagaimana sebetulnya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Terhadap dolar Amerika Serikat, rupiah melemah berada di level 15.428. Terhadap euro di level 15.218. Kemudian terhadap pound sterling di level 17.508 dan terhadap yen Jepang di 103,42. Ya, perusahaan-perusahaan ataupun sektor-sektor berbasis ekspor mana yang kemudian bisa dikoleksi begitu dan menarik untuk dicermati terkait dengan penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Mungkin kita kemudian akan hadirkan perbincangannya usai jeda berikut. Tetap bersama kami akan segera kembali. Kembali di Market Buzz, pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu agenda-agenda ekonomi dari beberapa negara yang menarik untuk kita cermati. Dari Malaysia, neraca dagang Malaysia di bulan September secara year on year. Kemudian dari Amerika Serikat ada data mengenai inventory minyak mentah dan juga Uni Eropa mengenai IHK inti Eropa di bulan September secara month on month year on year. Dan dari emiten sendiri beberapa agenda yang bisa dicermati adalah BEX BEKS melakukan RUPS, kemudian LT melakukan RUPS dan ASGR DPS dividen tunai interim, kemudian ada BRAM. Ini ada tanggal pembayaran dividen tunai begitu. Ini kayaknya untuk Anda yang sudah mengkoleksi saham BRAM sendiri mungkin menjadi sebuah momen yang ditunggu-tunggu. Ya, untuk memperbincangkan tema kita pada pagi hari ini tentu saja mengenai BUMN yang akan melakukan right issue sudah tersambung melalui video conference. Ada Pak Wawan Hendrayana, beliau adalah Vice President Infovesta. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Kalau kita bicara mengenai excitement ataupun mungkin ketertarikan dari investor ataupun pelaku pasar terkait dengan emiten-emiten BUMN begitu yang rencananya akan melakukan right issue. Dampaknya dari emiten seperti apa dan apa yang bisa dicermati dari sudut pandang pelaku pasar, Pak Wawan? Ya, tentu saja right issue itu adalah suatu kegiatan ya untuk perusahaan menambah permodalan. Ini dilakukan dengan cara menerbitkan saham baru untuk kemudian dilepas kepada
publik. Bisa pembelinya investor publik atau memang sudah ada standby buyer-nya. Kalau BUMN ini salah satu cara untuk pemerintah melakukan suntikan modal melalui right issue ini, di mana standby buyer-nya adalah pemerintah. Untuk investor retail sendiri, ketika ada BUMN melakukan right issue, ya sebenarnya tidak cuma BUMN ya, secara umum itu tetap harus memahami satu, untuk apa right issue ini, lalu kedua, seperti apa fundamental perusahaan. Karena right issue kalau peruntukannya untuk membayar hutang, ini umumnya yang kurang disukai oleh investor. Tapi kalau peruntukannya untuk ekspansi, ini yang disukai. Karena kalau ekspansi kan otomatis ini menambah permodalan, menambah book value. Sementara kalau untuk membayar hutang ya sebetulnya secara aset itu jadi tidak bertambah. Nanti harapannya adalah ketika beban bunganya yang turun, itu yang diharapkan. Artinya dampak dari right issue ini tergantung dari tujuan mengapa kemudian emiten melakukan right issue. Apakah untuk pembayaran utang sendiri yang kemudian ini tidak akan memperkuat modal begitu ya. Right issue yang akan memperkuat modal adalah penggunaan right issue untuk melakukan ekspansi usaha. Seperti itu ya Pak Wawan ya. Oke. Kalau kita lihat kecenderungannya untuk emiten-emiten yang melakukan right issue, pergerakan harga sahamnya itu seperti apa? Apakah kembali ke sebetulnya tujuan dari right issue itu apa? Jika kemudian difavoritkan ataupun mungkin disukai oleh pelaku pasar, kemungkinan harganya naik. Kalaupun tidak, ya nggak bakal naik atau malah cenderung turun. Iya, right issue sendiri ini umumnya bisa premium, artinya harga right issue-nya itu harga pelaksanaan right issue-nya di atas harga pasar, atau bisa yang di bawah. Umumnya sih di bawah ya, artinya kalau harga pasar misalnya Rp4.000, biasa right issue dilakukan di harga misalnya 3.700 gitu. Ini tujuannya untuk menarik minat investor agar mau ikut, karena sekali lagi right issue ini kan hak ya, hak untuk membeli saham baru. Investor mendapatkan rights-nya, ini bisa diperdagangkan. Artinya kalau memang investor percaya kepada prospek perusahaannya, ya ditebuslah right issue-nya pada harga yang ditentukan. Tapi kalau misalnya investor tidak mau ikut, itu rights-nya ini bisa dijual, ada harganya sesuai dengan pergerakan harga sahamnya. Jadi implikasinya kalau tidak ditebus, ya terdilusi atau porsi kepemilikannya berkurang pada perusahaan tersebut. Nah, sekali lagi, kalau ada right issue dicermati harga pelaksananya di berapa. Kalau itu di bawah, kayak contoh tadi 4.000 di 3.700, biasanya cenderung harga sahamnya akan koreksi dulu. Menuju ke 3.700 tadi, sampai itu terlaksana, baru kemudian akan naik lagi. Oke, baik. Itu menjadi insight yang cukup menarik begitu, apalagi untuk pelaku pasar ataupun investor yang memang baru saja masuk untuk berinvestasi di pasar modal begitu. Nah, ini kita akan cermati beberapa emiten BUMN yang akan melakukan right issue. Di antaranya adalah Bank Syariah Indonesia. Secara target dana sendiri memang belum dipublish begitu. Ini kemudian dari tim riset IDX Channel, dan secara kinerja saham 3 bulan terakhir melemah minus 13,2%. Kemudian ada BBTN dengan target raihan dana dari right issue adalah sebanyak 4,13 triliun rupiah, dan kinerja saham selama 3 bulan terakhir sudah meningkat 4,98%. Dan berikutnya ada Semen Indonesia dengan kode saham SMGR, target raihan dana di right issue sebanyak 5,7 triliun rupiah, dan secara kinerja saham ataupun pergerakan dari harga saham SMGR sendiri sudah menguat 15,77% selama 3 bulan terakhir. Waskita Karya atau WSKT targetnya adalah untuk raihan dana dari right issue 3,9 triliun rupiah. Secara kinerja 3 bulan terakhir melemah 8,91%. Kemudian ada Adikarya dengan target raihan dana 3,87% dan kinerja saham selama 3 bulan terakhir minus 7,09%. Kimia Farma dengan target raihan dana tidak dipublish ataupun mungkin belum diketahui, tapi secara kinerja sendiri turun 18,86%. Dilihat dari indikator-indikator ini, Pak Wawan, mana yang kemudian menarik? Adakah secara kinerja harga saham sendiri selama 3 bulan misalnya itu melemah, tapi secara target raihan dana ini kemudian cukup menarik, apalagi akan dilakukan untuk ekspansi. Walaupun harga sahamnya turun, ini menarik untuk bisa masuk. Atau ada analisis lain, Pak Wawan?
Ya, tadi kalau kita lihat ya, kalau terkait SNGR itu memang harga sahamnya naik karena pembukaan aktivitas ekonomi dari masyarakat pasca pandemi sehingga pembangunan itu mulai berjalan kembali. Ini membutuhkan semen. Ini yang membuat SNGR harganya naik. Kalau Bank BBTN ini mereka sebetulnya punya pasar spesifik ya, bahwa mereka itu menyalurkan KPR juga yang dimana ini didukung juga oleh subsidi pemerintah. Jadi ini memang sudah captive market. Kalau untuk yang tadi karya, ada Waskita dan Adikarya, ini yang agak eh, ya cukup kompleks karena mereka ini sebetulnya mendapatkan penugasan ya. Salah satunya itu mereka membangun di IKN, Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan sana. Ini membutuhkan banyak sekali pendanaan dan meskipun proyeknya itu besar, mereka mendapatkan belasan triliun begitu untuk nilai proyek, tetapi ketika mau membangun itu kan butuh modal dan nanti hasil pembangunannya itu baru baru bisa dinikmati kembalinya itu, profitnya itu mungkin masih beberapa tahun lagi begitu ya. Jadi secara cash flow ini mereka cukup berat, makanya mereka secara harga itu cenderung turun. Hmm. Kalau yang dari sisi tadi dari sisi kesehatan, ini memang pendapatannya turun jauh sekali dibanding tahun lalu, karena kan uh, dari sisi kesehatan masyarakat sudah lebih baik sekarang. Jadi ya itu umum kalau dia mengalami koreksi. Oke. Secara rekomendasi untuk saham-saham BUMN yang melakukan right issue tapi harga sahamnya sudah melemah 3 bulan terakhir. Rekomendasi Anda seperti apa, Pak Wawan? Apakah ada potensial upside mengingat right issue ini akan menambah permodalan begitu dan diproyeksikan akan memberikan dampak positif? Artinya kita bisa masuk ke sebuah saham yang punya potensial upside yang menarik, tapi masuk dengan harga yang terdiskon. Atau seperti apa, Pak Wawan? Ya, untuk konstruksi sendiri itu cenderung terus terkoreksi ya beberapa tahun terakhir. Jadi menurut saya wait and see dulu. Tapi untuk right issue yang perbankan itu bisa dilirik Hmm. karena untuk perbankan itu akan diuntungkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan. Baik, itu adalah Bank Syariah Indonesia, kemudian juga BBTN begitu ya. Oke, secara fundamental dua emiten berbasis perbankan ini juga menarik, Pak Wawan, di luar dari proyeksi Anda tadi terkait dengan performa sektor perbankan ke depan. Ya, untuk BBTN lebih baik ya secara Hmm. fundamentalnya. Dia juga salah satu himbara bank besar juga. Oke, baik. Terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, KF menurut Anda menarik atau tidak? KF ini satu betul bahan baku itu akan terus naik karena Hmm. banyak impor untuk farmasi dan kedua memang penggunaan fasilitas kesehatan oleh masyarakat juga cenderung lebih rendah dibanding tahun lalu. Betul itu tetap ada pertumbuhan, tapi pertumbuhannya sudah tidak sespektakuler tahun lalu lagi. Jadi harus dipahami bahwa secara valuasi saham-saham farmasi ini masih cenderung masih mahal dan akan terkoreksi menuju harga wajar. Tapi kalau memang sudah sesuai dengan growth yang ada, ya menurut saya bisa tumbuh lagi. Tapi kalau sekarang ini masih terbawa oleh tahun lalu naik signifikan sekali akibat vaksinasi. Baik, untuk saham-saham BUMN yang akan melakukan right issue yang menarik untuk bisa dicermati adalah BBTN dan juga Semen Indonesia begitu ya. Yang lainnya tidak direkomendasikan. Wait and see dulu. Oke, potensi. Baik. Pak Wawan terkait dengan posisi emiten yang akan right issue lagi nyangkut kabar buruk atau harapan. Eh, ya sebetulnya itu tetap harapan ya, karena kalau Hmm. ada penambahan modal kan harapannya berarti bisnisnya bisa berjalan lagi, menghasilkan cash flow, harapannya ya akan ada peningkatan. Tapi harus dipahami bahwa beberapa emiten tadi itu memang harapan recovery-nya jangka panjang, harus proyek-proyeknya selesai dulu, lalu ada yang dijual proyeknya yang terutama yang konstruksi itu. Kalau ada yang mengambil alih, barulah mereka mendapatkan profit dan juga cash flow baru secara besar. Ini yang harus dipahami. Baik, oke. Analisanya sangat-sangat menarik terkait dengan right issue yang akan dilakukan oleh BUMN-BUMN. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan hadirkan saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Wawan Hendrayana dari Presiden Vevesta. Usai jeda berikut kami akan segera kembali.